Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang qada, qadar, dan takdir. Qada, qadar, dan takdir ini ada hubungannya dengan pelajaran atau teknik meditasi kuantum, karena tujuan utama daripada teknik meditasi kuantum adalah bagaimana qada ini bisa langsung menjadi takdir tanpa terkotori, terkontaminasi dengan qadar kita. Maka kita harus tahu apa itu qada, bagaimana kondisi qada, dari mana manusia itu diciptakan, ditakdirkan di dalam qadanya Tuhan, dan kapan manusia itu ditakdirkan atau berada di dalam qadarnya Tuhan, dan apa pengaruhnya qada serta qadar itu di dalam takdir manusia. Di dalam rukun iman yang keenam adalah bagaimana kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Yang jadi masalah, apa qada itu dan kapan qada itu ditetapkan oleh Allah? Apa qadar itu dan kapan qadar itu diciptakan oleh Allah sehingga menjadi takdir di dalam kehidupan kita? Apabila seseorang tidak mengetahui tentang asbabul nuzul, asal muasal daripada qada, maka dia tidak bisa menjaga qada atau ketentuan baik daripada Allah itu di dalam kehidupan ini, sehingga manusia itu sering sekali mendapatkan qadar atau ketentuan buruk daripada Allah di dalam takdir di dalam kehidupannya. Agar manusia itu mengetahui tentang qada dan menjaga qada itu supaya menjadi takdir di dalam kehidupannya, maka harus mengetahui asal muasal qada, asal muasal daripada qadar, sehingga mampu menjaga qada, ketentuan baik di dalam kehidupannya, menyata di dalam takdirnya, nyata di dalam kehidupan, nyata di dalam setiap keadaan yang dia terima, dia alami di dalam setiap kehidupan yang dia jalani. Qada adalah ketentuan baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan ruh. Ya, ruh diciptakan atau ruh dijadikan. Ruh dijadikan oleh Allah, maka di dalam ruh itu disertakan qada atau ketetapan baik daripada ruh, sehingga ruh ini dinyatakan oleh Allah dalam kondisi sempurna, diciptakan oleh Allah dalam kondisi sempurna, karena di dalamnya ada qada daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kesempurnaan daripada qada itu? Sehat, kaya, raya, sempurna. Apalagi tidak kurang suatu apapun. Suatu apapun.
Inilah ketetapan baik daripada Allah yang ditetapkan kepada ruh. Jadi di alam ruh ini, ruh itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam kondisi qada, yaitu membawa takdir baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna, sehat, kaya raya, berlimpah segala hal, tidak berkurang suatu apapun, mudah, bahagia, apalagi selalu berlimpah dengan kenikmatan, selalu berlimpah dengan keindahan, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang segala sesuatu itu di dalamnya adalah qada atau ketentuan baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sehat, ya perkasa, ya sempurna, ya indah, ya bahagia, dan lain sebagainya. Lalu ruh ini oleh Allah ditiupkan ke rahim ibu kita. Ditiupkan ke rahim ibu kita, maka lahirlah kita. Lahirlah kita. Apabila kita telah terlahir ke dunia, maka kemungkinan besar manusia itu berada di dalam qadarnya Allah. Jadi kemungkinan manusia itu berada di dalam qadarnya Allah, dan kemungkinan manusia itu berada di dalam qadanya Allah. Jadi dualitas. Di saat manusia dilahirkan ke dunia ini, mereka berada di dalam dualitas, takdir baik dan takdir buruk. Kita di awal tadi telah mengetahui asal muasal takdir baik ini, yaitu asalnya bersamaan dengan ruh diciptakan atau dijadikan oleh Allah, sehingga di dalam ruh ini disertakan takdir baik, yaitu sempurna, sehat, kaya raya, bahagia, indah, sempurna, dan lain sebagainya. Segala sesuatu kebaikan diberikan, dilimpahkan ke dalam ruh. Setelah dia lahir ke dunia, maka kemungkinan manusia itu ada di dua ketentuan Allah, ketentuan baik maupun ketentuan buruk. Apa ini qadar? Kenapa qadar ini terjadi dan tercipta dari mana qadar ini? Qadar ini terjadi karena adanya 4 unsur, ya. Asal kejadian batang tubuh manusia. Api, angin, air, tanah. Api, angin, air, tanah. Ini menjadi amarah. Ini menjadi angan-angan. Ini menjadi keinginan. Ini menjadi tenang atau ketenangan. Nah, apabila seseorang itu dominan apinya, maka qadar ini muncul. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan akan mudah terbakar. Begitu juga apabila dominan anginnya, ini pun begitu. Manusia akan cenderung segala kemauannya, cita-citanya, usahanya akan mudah tersapu oleh angin.
Begitu juga apabila seseorang itu dominan airnya, maka segala keinginannya, cita-citanya, hartanya, karirnya, usahanya akan mudah hanyut, tersapu, terbawa oleh air. Barulah apabila seseorang itu mampu mencapai unsur tanahnya yang paling dominan, dia mampu mengendalikan air, angin, api di dalam tubuhnya, maka dia mampu mencapai jiwa yang tenang. Apabila dia telah sampai kepada jiwa yang tenang, maka kodok tadi yang namanya sehat, yang namanya kaya raya, murah rezeki, uang berlimpah, terus sempurna, segala sesuatu tidak kurang suatu apapun, terus kebahagiaan di dalam hatinya selalu ada, keceriaan selalu ada, kelapangan selalu ada, keberkahan selalu ada, keberlimpahan selalu ada, itu akan tumbuh di dalam tanah tadi, di dalam jiwa yang tenang tadi, sehingga dia menjadi takdir yang baik. Apabila manusia itu dominan apinya, anginnya, airnya di dalam kehidupannya, maka akan menjadi takdir buruk. Akan menjadi takdir buruk. Maka supaya kodok ini, ketentuan baik ini dari Allah yang asalnya bawaan daripada ruh, itu mampu tumbuh menjadi takdir yang baik bagi manusia, maka dia harus menanam apinya, menanam anginnya, menanam airnya ke dalam tanah, sehingga tanahnya menjadi subur, sehingga apapun yang ditanam ke dalam tanah itu menjadi tumbuh, khususnya adalah apa-apa yang telah dibawa oleh roh, yaitu takdir baik atau kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir buruk akan tumbuh, akan muncul ke dalam diri manusia apabila unsur apinya, anginnya, airnya tidak ditanam ke dalam tanah, tidak dibawa ke dalam ketenangan, maka dia akan selalu berada di dalam takdir yang buruk. Apa saja takdir buruk itu? Ya bangkrut, sakit-sakitan, rezekinya seret, di PHK, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah takdir buruk. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang kodok dan asal muasal daripada kodok, dan kita mengetahui tentang qadar serta asal muasal daripada qadar, maka marilah kita menjaga agar qadar ini tidak muncul di dalam kehidupan kita, sehingga selalu berada di dalam kodoknya Allah. Maka jalan satu-satunya adalah meditasi kuantum untuk menetralkan api, angin, air, kita tanam ke dalam tanah sehingga kita mampu mencapai jiwa yang mutmainah. Apabila jiwa mutmainah ini telah sampai dan telah kita temukan di dalam kehidupan kita, maka bawaan ruh ini yang merupakan kodoknya Allah akan muncul menjadi takdir baik di dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak mampu menanam api, angin, air ke dalam tanah, maka takdir buruk akan selalu ada dan kita temui di dalam kehidupan kita. Ini jadi paham ya. Kodok, ketentuan baik itu bawaan ruh. Qadar ini ada karena 4 unsur batang tubuh manusia. Ini adalah cahaya, ruh, dan ini adalah cermin, ya, sehingga bayangan itu muncul di dalam kehidupan kita menjadi takdir. Bayangan kodok ini tetap jernih tidak,
sehingga memunculkan takdir yang baik, atau bayangan kodok ini menjadi butek, menjadi gelap, menjadi kotor, sehingga kodok ini tidak terbaca, tidak bisa muncul di dalam takdir kehidupan kita, sehingga menjadi takdir yang buruk di dalam kehidupan kita. Jadi inilah kodok, kodar yang menjadikan takdir daripada manusia. Apabila kita ingin sempurna seperti asal kejadian diri kita, apabila kita selalu ingin membawa kodoknya Allah di dalam kehidupan kita, maka kita harus menetralkan unsur api, angin, air menjadi takdir di dalam kehidupan kita dengan jalan meditasi kuantum. Inilah yang saya sampaikan. Semoga manfaat, dan ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.